Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu semangat dan sehat ya. Pernah nggak sih kita itu pengen banget kasih yang terbaik buat orang tua kita, buat kakek nenek kita, terutama soal kesehatan? Pasti pernah dong. Nah, seringkali kita itu cuma tahu kalau buah-buahan tertentu itu sehat, tapi kadang kita lupa atau bahkan nggak tahu ada loh cara-cara khusus biar manfaatnya itu bisa maksimal banget, apalagi buat para manula. Saya sering banget nih melihat ada buah yang super duper ajaib, tapi karena salah sedikit aja cara mengonsumsinya, jadi nggak optimal manfaatnya. Atau bahkan kadang malah bikin perut jadi nggak nyaman, padahal niatnya baik loh. Hari ini kita mau ngobrolin satu buah yang sering banget kita temui, tapi sejuta manfaatnya. Apalagi buat para lansia. Buah itu adalah pepaya. Tapi jangan salah sangka dulu, ini bukan sekedar ngomongin pepaya biasa. Kita akan bongkar tuntas rahasia di balik buah orange manis ini dan gimana cara terbaik menyajikannya untuk orang-orang tersayang kita di usia senja. Masalahnya, banyak dari kita yang mungkin menganggap semua buah itu sama saja cara makannya. Tinggal kupas, potong, lalu santap. Padahal untuk pepaya, khususnya bagi para manula, ada beberapa hal kecil yang kalau kita perhatikan bisa jadi pembeda besar loh. Misalnya, kapan waktu terbaik memakannya atau jenis pepaya seperti apa yang paling pas. Nah, disinilah letak masalah yang sering saya temui. Informasi yang kita dapatkan kadang umum sekali, padahal tubuh manula itu punya kebutuhan dan sensitivitas yang berbeda dengan kita yang lebih muda. Jadi, yuk kita pecahkan kebingungan ini bersama. Sebelum kita jauh membahas tips dan trik, mari kita intip dulu sedikit. Sebenarnya ada apa sih di dalam pepaya ini? Tahukah kamu, di balik rasa manis dan tekstur lembutnya, pepaya itu punya jagoan-jagoan kecil yang luar biasa. Sebut saja enzim papain dan chimopapain. Dua nama ini mungkin terdengar asing, tapi merekalah pahlawan utama yang membantu pencernaan kita. Enzim ini seperti tentara kecil yang siap memecah protein kompleks jadi lebih sederhana, sehingga tubuh kita lebih mudah menyerap nutrisi. Ini penting banget buat manula, karena seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk memproduksi enzim pencernaan bisa menurun. Jadi, pepaya ini seperti asisten pribadi untuk perut mereka. Selain enzim, pepaya juga kaya akan serat. Nah, serat ini bukan cuma bikin kenyang, tapi juga jadi teman baik usus kita. Serat membantu melancarkan pergerakan usus, mencegah sembelit yang sering jadi keluhan para lansia. Bayangkan betapa nyamannya kalau buang air besar lancar setiap hari tanpa harus mengejan atau merasa tidak enak badan. Serat juga membantu menjaga kesehatan mikrobioma usus, yaitu bakteri baik yang hidup di perut kita. Usus yang sehat berarti tubuh yang lebih sehat secara keseluruhan. Belum selesai sampai di situ, pepaya juga sumber vitamin C yang luar biasa. Kita semua tahu vitamin C itu identik dengan kekebalan tubuh kan? Nah, untuk manula, sistem kekebalan tubuh mereka cenderung melemah. Konsumsi pepaya secara teratur bisa jadi salah satu cara alami untuk memperkuat benteng pertahanan tubuh mereka dari berbagai penyakit, mulai dari flu biasa sampai infeksi yang lebih serius. Selain itu, ada juga vitamin A yang tinggi dalam bentuk beta-karoten yang sangat baik untuk kesehatan mata dan kulit. Mata yang sehat tentu sangat berharga di usia senja, dan kulit yang terawat bisa meningkatkan rasa percaya diri. Tidak ketinggalan, pepaya juga mengandung antioksidan seperti likopen dan karotenoid. Antioksidan ini ibarat pahlawan super yang melawan radikal bebas dalam tubuh kita. Radikal bebas ini bisa merusak sel-sel tubuh dan mempercepat penuaan, bahkan memicu berbagai penyakit kronis. Dengan asupan antioksidan yang cukup dari pepaya, kita bisa membantu melindungi sel-sel tubuh orang tua kita, menjaga mereka tetap awet muda dari dalam, dan mengurangi risiko penyakit degeneratif. Lalu, bagaimana dengan kolesterol dan gula darah? Tenang, pepaya punya peran juga di sini. Serat yang terkandung di dalamnya tidak hanya baik untuk pencernaan, tapi juga bisa membantu mengikat kolesterol jahat dan mengeluarkannya dari tubuh. Ini sangat penting untuk kesehatan jantung para manula, mengingat penyakit jantung seringkali menjadi momok di usia lanjut. Untuk gula darah, meskipun rasanya manis, pepaya memiliki indeks glikemik yang relatif rendah jika dikonsumsi dalam porsi
porsi yang wajar dan tidak terlalu matang. Seratnya juga membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, sehingga kadar gula darah tidak melonjak drastis setelah makan. Tentu ini kabar baik bagi mereka yang perlu menjaga kadar gula darahnya. Satu lagi manfaat yang gak kalah penting, terutama untuk para manula yang sering mengeluh nyeri sendi atau peradangan. Pepaya dengan kandungan antiinflamasi dari enzim papain dan antioksidannya bisa membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini bisa jadi penawar. Lanjut, kita akan ngobrolin bagaimana cara mengkonsumsi pepaya dengan cara yang tepat biar bisa menikmati manfaatnya secara optimal bagi para manula. Kami untuk nyeri sendi, radang sendi, atau kondisi peradangan lainnya yang sering dialami di usia senja. Bayangkan betapa leganya jika rasa nyeri itu bisa berkurang berkat asupan buah yang lezat ini. Terakhir, pepaya juga berkontribusi dalam memperkuat tulang. Buah ini mengandung vitamin K, kalsium, dan magnesium yang penting untuk kesehatan tulang. Vitamin K membantu dalam penyerapan kalsium dan menjaga kepadatan tulang, sementara kalsium dan magnesium adalah mineral esensial untuk struktur tulang yang kuat. Mengingat risiko osteoporosis yang meningkat pada manula, menjadikan pepaya bagian dari diet mereka adalah langkah bijak untuk menjaga tulang tetap kokoh dan mengurangi risiko patah tulang. Nah, setelah kita tahu segudang manfaatnya, jangan sampai kita malah melakukan kesalahan yang bisa mengurangi khasiatnya ya, atau bahkan menimbulkan ketidaknyamanan. Ini dia nih bagian yang seringkali terlewatkan. Karena niatnya baik, kadang kita jadi kurang teliti. Tapi jangan khawatir, kita akan bongkar satu persatu kesalahan yang sebaiknya dihindari, biar orang tua kita bisa merasakan manfaat pepaya secara optimal. Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah mengkonsumsi pepaya yang terlalu matang atau bahkan sudah berfermentasi. Pepaya yang terlalu matang memang rasanya manis sekali, tapi kandungan nutrisinya, terutama vitamin C dan enzim, bisa berkurang drastis. Selain itu, pepaya yang sudah terlalu lembek dan berbau aneh, kemungkinan besar sudah mulai berfermentasi. Fermentasi ini bisa menghasilkan alkohol alami dalam jumlah kecil dan juga bakteri yang tidak kita inginkan. Bagi perut manula yang mungkin lebih sensitif, ini bisa memicu masalah pencernaan seperti diare atau perut kembung. Jadi, pilihlah pepaya yang matang sempurna, tapi tidak sampai lembek dan berbau asam ya. Pastikan daging buahnya masih kenyal tapi lembut, dengan warna oranye cerah yang menggoda. Kesalahan kedua adalah memakan pepaya langsung setelah makan besar. Ini mungkin terdengar sepele, tapi ternyata bisa mengurangi efektivitas enzim papain dalam membantu pencernaan. Kalau kita makan pepaya segera setelah makan berat, enzim-enzim tersebut harus bekerja ekstra untuk memecah makanan yang sudah menumpuk di perut. Akibatnya, kerja enzim jadi kurang optimal dan manfaat pencernaannya pun tidak maksimal. Bahkan, beberapa orang mungkin merasa perutnya jadi begah atau kembung karena proses pencernaan yang terlalu berat. Jadi, ada waktu terbaiknya loh untuk menikmati pepaya ini. Selanjutnya, hati-hati dengan pepaya hijau mentah tanpa pengolahan yang benar. Pepaya hijau memang punya kandungan papain yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada pepaya matang. Ini sering dimanfaatkan dalam masakan tertentu seperti sayur lodeh atau tumisan. Namun, mengkonsumsi pepaya hijau mentah secara langsung, apalagi dalam jumlah banyak, bisa terlalu kuat untuk perut manula yang sensitif. Kandungan papain yang sangat tinggi ini bisa menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan, bahkan memicu reaksi alergi pada beberapa orang. Jadi, kalau mau memanfaatkan pepaya hijau, pastikan diolah dengan benar, dimasak sampai matang dan jangan berlebihan ya porsinya. Lebih aman memang fokus pada pepaya matang untuk konsumsi harian lansia. Terakhir, dan ini sangat penting, adalah menghindari konsumsi pepaya jika memiliki alergi papain. Walaupun jarang, ada loh beberapa orang yang alergi terhadap enzim papain ini. Gejalanya bisa bermacam-macam, mulai dari gatal-gatal di mulut atau tenggorokan, bengkak pada bibir atau lidah, ruam kulit, hingga sesak napas pada kasus yang parah. Jika orang tua kita belum pernah mengonsumsi pepaya sebelumnya, atau menunjukkan reaksi aneh setelah makan pepaya, segera hentikan dan konsultasikan dengan tenaga medis. Mengenali dan menghindari alergen adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan mereka ya sahabatku. Jangan memaksakan sesuatu yang justru bisa membahayakan ya sahabatku.
Oke, sudah tahu apa yang harus dihindari. Sekarang, yuk kita bahas cara paling jitu biar manfaat pepaya ini bisa maksimal kita rasakan dan berikan kepada orang-orang tersayang kita. Ini dia nih, rahasia-rahasia kecil yang bisa bikin pepaya jadi lebih ampuh. Tips pertama, dan ini sering disebut-sebut sebagai waktu terbaik, adalah mengkonsumsi pepaya di pagi hari saat perut kosong. Kenapa begitu? Saat perut kita kosong di pagi hari, enzim papain dan nutrisi lain dalam pepaya bisa diserap dan bekerja lebih efektif. Mereka bisa langsung membersihkan saluran pencernaan, mempersiapkan perut untuk menerima asupan makanan berikutnya. Ini juga bisa membantu melancarkan buang air besar di pagi hari, memberikan rasa lega dan nyaman sepanjang hari. Coba deh, ajak orang tua kita untuk menjadikan pepaya sebagai menu sarapan ringan atau camilan pembuka sebelum sarapan utama. Rasanya manis, segar, dan langsung memberikan energi positif untuk memulai hari. Selanjutnya, bagaimana dengan biji pepaya? Wah, ini juga sering jadi pertanyaan. Biji pepaya ternyata punya manfaat tersendiri loh. Biji pepaya mengandung senyawa yang bersifat antiparasit dan antiinflamasi. Beberapa penelitian menunjukkan biji pepaya bisa membantu membersihkan usus dari parasit dan juga mengurangi peradangan. Namun, ada catatannya nih teman-teman. Penggunaannya harus secukupnya dengan bijak. Biji pepaya punya rasa yang cukup kuat, sedikit pahit dan pedas, serta mengandung senyawa aktif yang kalau dikonsumsi berlebihan bisa menimbulkan efek samping. Untuk manula, sebaiknya jangan langsung memberikannya dalam jumlah banyak. Mungkin bisa dimulai dengan beberapa butir biji yang sudah dihaluskan atau dicampur ke dalam jus buah. Tapi pastikan tidak berlebihan ya. Lebih baik konsultasikan dulu dengan ahli gizi atau tenaga medis jika ingin memasukkan biji pepaya ke dalam diet harian orang tua kita, terutama jika mereka punya kondisi kesehatan tertentu. Ingat, bijak itu penting. Tips terakhir untuk memaksimalkan manfaat pepaya adalah dengan mengombinasikannya dengan makanan sehat lainnya. Pepaya memang super, tapi tubuh kita butuh berbagai nutrisi dari banyak sumber. Jadi, jangan hanya mengandalkan pepaya saja ya. Ajak orang tua kita untuk menikmati pepaya sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Misalnya, setelah makan pepaya di pagi hari, lanjutkan dengan sarapan yang kaya protein dan serat dari sumber lain, seperti telur, roti gandum, atau oatmeal. Atau, jadikan pepaya sebagai camilan sehat di antara waktu makan yang ditemani segelas susu rendah lemak atau segenggam kacang-kacangan. Kombinasi yang tepat akan memastikan orang tua kita mendapatkan spektrum nutrisi yang lengkap, sehingga tubuh mereka tetap kuat dan bugar di usia senja. Ingat, kesehatan itu investasi jangka panjang, dan makanan adalah fondasinya. Menjaga kesehatan orang tua kita memang bukan tugas yang mudah, tapi percayalah, setiap usaha kecil yang kita lakukan akan sangat berharga. Melihat mereka tersenyum sehat dan bahagia adalah kebahagiaan terbesar bagi kita kan? Pepaya ini hanyalah salah satu dari sekian banyak hadiah alam yang bisa kita manfaatkan. Dengan pemahaman yang benar dan penerapan yang tepat, kita bisa membantu mereka menikmati masa tua dengan lebih berkualitas, penuh semangat dan jauh dari keluhan. Jangan pernah lelah untuk terus belajar dan berinovasi dalam memberikan perawatan terbaik bagi mereka. Semangat ya sahabatku, ingat, cinta dan perhatian kita adalah nutrisi paling ampuh untuk jiwa dan raga mereka. Jadi teman-teman, itulah tadi perjalanan kita membongkar rahasia si buah oranye ajaib, pepaya. Dari manfaatnya yang luar biasa, kesalahan yang harus dihindari, sampai tips jitu untuk memaksimalkan khasiatnya. Semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kamu dan keluarga tercinta di rumah. Like, share, komen pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Saya penasaran banget nih, apa sih pengalaman kamu atau orang tua kamu dengan pepaya? Jangan lupa, konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus atau sebelum membuat perubahan signifikan pada diet. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, tetap sehat dan bahagia selalu.